Laira, lu yakin? Pasti sih orang kalau mau membunuh atau apa-apa ya dibawa ke hutan. Kok kok serem gini ya? Jangan mikir aneh-aneh, Van. Dan ya, kita masuk ke alam gaib. Kalian lagi cari pemilik pesanan bernama Eliza ya? Iya kak, kakak tahu di mana? Itu saya kak. Makasih ya udah antar. Sebelum itu kalian boleh ikut aku? Gimana Laira? Ya udah, ayo siapa tahu dia butuh apa-apa. Oke kak. Ternyata baik-baik aja ya. Gua kira ada yang disandra. Ya, tapi main juga dapat bayaran segini dengan tugas segampang itu. Tapi lu ngerasa aneh gak sih sama kakak ini? Kagak, mungkin dia pendiam aja kayak lu. Cuman karena nggak terlalu kenal, kita ya malu berbicara. Ya contohnya lu. Ah, gua mulu. Iya mungkin. Soalnya rumahnya terpencil gini. Laira, lu yakin? Udah ikut aja lah. Kalian mau nginep di sini kan? Kalian bebas lakukan apapun dalam kamar ini. Karena kamar ini khusus buat kalian. Kenapa sampai segitunya, Kak? Gak beres nih cewek. Apa gua hantam aja ya? Tapi ini di rumahnya anjir. Ya kali gua kasar sama orang baik. Kalian harus masuk. Dan aku bakalan masak buat kalian. Gimana Laira? Sekarang lebih baik ikutin arahannya aja, Van. Kalian mau ngapain masuk ke rumah kakek tanpa izin? Maaf, Kek. Kami diajak sama kakak Elisha, jadi kami ikutlah. Iya kek. Gitu ya. Kayaknya kalian gak boleh pulang dulu. Dan harus berhubungan dalam kamar ini. Apa maksudnya kek? Cuma itu, Kek. Tapi boleh tahu kenapa nggak? Van, tenangin dirimu nak. Kok dia tahu nama gua? Cucu saya udah lama meninggal. Tepatnya 4 tahun yang lalu. Apa hubungannya, Kek? Nama cucu saya Eliza. Kalian disuruh antar makanan kan untuk dia dan dibayar 1 juta kan? Iya, Kek. Udah sering terjadi. Anak saya selalu pesan dan saya selalu harus siapkan kamar untuk yang antar barangnya berhubungan di sini. Terus, Nah, kalau yang antarnya sendiri cowok itu harus berhubungan dengan Eliza.
Dan kalau yang antar cewek, dia aman dan gak harus lakukan apa-apa. Kalau yang antar dua cowok, Kalau dua-duanya cowok, dua-duanya harus melakukan itu terhadap Eliza. sat. Kau ngehalu ya, Kek? Hantu mana ada gitu? Ya benar aja dah. Terus kami harus apa, Kek? Sekarang, Lera harus berhubungan dengan Kate. Dan Evan berhubungan dengan Eliza. Sungguh santapan yang mantap. Ayo dah, saya akan tanam benih saya di dalam tubuhmu. Apakah Evan mau denganku? Eliza, sebenarnya lu mau apa? Gua mau lu perkosa gua, Van. Gua gak mau. Oh, gak mau ya? Iya, balikin gua ke dunia asal gua. Tapi Lera mau loh. Dan dia gak akan balik ke dunia asalnya. Ya udah serah dia. Gua kenal Lera dan menurut gua dia hanya pengen kepada gua. Godaan macam apa itu? Untuk gua yang selalu pegang teguh pada satu prinsip. Dia ini hantu. Dalam Islam, hantu bisa dibunuh. Jadi apa yang gua ketakutkan? Gak peduli gua. Sekarang gua bakalan ikutin arahan dia. Dan yap, gua akan membunuhnya. Van, lu gak tergoda dengan bentuk body hantu cewek itu kan? Gua malah khawatirkan dia. Pasti dia mau tuh. Gua kan gak seseksi dia dan sempurna kayak kakak Eliza. Ayo nak, kita bakal bersenang-senang. Dia mau sama cewek itu. Apa gue terima aja ya ajakan kakek ini? Tapi masa gue gituan sama cowok yang gak gue suka sih? Dia kan pasti suka sama kakak Elise itu. Revan Dongo. Giliran sama yang manusia lu gak mau. Kalau malah mau sama hantu sih? Dongo. Bangsat. Laira, jangan terkecoh. Ini nenek-nenek gak separin sama lu. Lagian tampangnya dekil. Laira, kamu mau yang si sepeda dan ganteng ya? Baiklah. Kok bisa? Dia tahu selera gua. Laira, sikap perawanmu bangsat. Gua hampir terkecoh ya. Baiklah, kalian sama-sama menolak ajakan kita dan kalian juga terjebak dalam alam kita. Ternyata benar, bahkan cewek seseksi itu Revan tak tergoda. Gua kira lu selera kakek-kakek. Ternyata masih aja berharap gua ya. Sorry, not my level. Sekarang kita gak bisa kemana-mana nih. Apa yang harus kita lakukan? Entahlah, biasa aja untuk keluar dari hal ini.
Kita harus melakukan hal itu di kamar yang dikasih. Kalau emang benar begitu, gua bakalan pilih hidup di dunia gaib ini sampai kapanpun sih. Emang aneh lu. Kayaknya bakalan harus istirahat dulu dah. Ngantuk gua. Mau tidur di mana lu? Yakin mau masuk kamar itu? Gua tidur di sini kayaknya. Dan mungkin jangan berharap pagi ya. Soalnya dalam alam gaib gini gak ada kata pagi. Ya udah, gunakan gua untuk bantu lu. Oh gak jadi tidur dah gua. Van, lu mau kemana? Ini bukan alam kita, kocak. Cih, apa-apaan sih? Lu kira gua takut sendirian gini? Laira, kita ke kamar itu yuk. Yakin lu? Iya, gua tiba-tiba pengen. Masa sih? Lu mau nggak? Gak yakin gua sama lu, anjir. Oke lah, ya udah kalau gitu. Ya, bukan gua nggak mau, tapi gua merasa aneh dengan kamar itu. Nanti ya, di hotel mau berapa ronde? Gua gak mau pulang ke hotel, Ra. Lah, kenapa lu? Kita gak bakalan bisa pulang, soalnya belum melakukan hal itu. Tepatnya, kayak yang lu bilang tadi. Gimana ya? Masuk akal sih soalnya. Dari awal kamar itu tersusun rapi buat kita, kata Elijah kan. Tapi gua masih nggak yakin lu mau. Oke lah kalau gak mau. Van. Lu mah malah ngambek. Gua belum nafsu aja. Ini masih bingung cara keluarnya. Cih, malah hilang. Kebelet berak kali ya? Lu lagi. Gimana caranya keluar dari sini, ha? Cih, apalah? Lu salah orang anjir. Dikira kita takut kali ya? Cih, apalah motor gua ini. Laira, bantuin kek. Gua gak terlalu bisa bagian motor soalnya. Apalagi gua, Van. Elah lu mah, seharusnya lu bisa nyet. Lu tomboy. Oke lah, gua mau kencing dulu bentar. Tunggu di sini ya. Ya gini nih, kalau lagi di hutan pastinya ada penghuninya sih. Kira-kira aman gak ya gua kencing sembarangan di sini? Bodoh amat dah. Kebelet parah gua. Ras manapun diri lo, tolong pergi. Udah banyak ras yang gua habisi. Jir, beneran pergi dia. Tadi pasti iblis sih. Tapi aneh gitu ya, hitam pekat orangnya. Iblisnya maksudnya. Yuk Nengsa, gua dan Jojo sekolah dulu ya. Jaga rumah ya sayang.
Jir, saya sayangan. Alisa nggak lu kerja lagi, ha? Udah males gua sama dia. Karena kalah cantik sama Nesa. Cih, mendang fisik. Yang cantik belum tentu baik, Jo. Iya, tapi Nesa kelihatannya hati dia bagus. Apanya? Hatinya loh. Dadanya? Nah, itu bagus kan? Ya, malah lihat itu lo monyet. Maaf ya, Nesa. Ini anak nggak sopan nih. Iya, kayak lu gak pernah lihat aja. Sih, gak apa-apa. Jojo mau pegang. Woi, udah, Cih. Sesat amat lu, Jo. Sekarang siapa yang ngajarin? Iya, orang gak tahu apa-apa juga. Siapa yang saya sadar? Udah, elah kalian malah mengusung. Canda, Vi. Ya udah, hati-hati ya. Yo. Siap. Tuh, jujur, gua dengan abang. Apa dia agak ada niatan pulang lagi kah? Tapi dari semalam perasaanku gak enak tentang dirinya. Apa yang terjadi ya? Kayaknya hari ini harus mulai nyari kabar sih. Udah hampir seminggu loh tanpa kabar. Waktu di alam gaib tidak sama dengan waktu di dunia nyata. Jo, lo khawatir sama Revan nggak? Jir, ngapain? Dia lebih kuat dari lu, Rep. Iya, tapi yang kuat nggak selalu menang juga. Dan ini kayaknya di luar alur itu. Udah sih, Rep. Evan pasti aman-aman aja. Ya palingan kering dia. Kering apanya, Jo? Dompetnya ya ke cewek pasti banyak minta gak sih? Oh, kirain apa? Otak lu sesat, Rep. Gua ngerasa gak enak aja sih. Kayak sesuatu akan terjadi kepada Lera dan Revan gitu. Lu tahu sendiri kan, insting gua dan Revan kayak selalu tepat. Iya sih, tapi kita harus apa dah? Bentar, nih lihat nih. Apa? Nah, gua tadi lihat berita ini pas lagi di warung Manjaya. Hotel di negara Naratis bagian tengah tiba-tiba dapat serangan. Karyawan yang bekerja ditemukan di gudang dengan kepalanya tertembak. Menurut penyelidikan, peluru itu adalah peluru rakitan yang mungkin digunakan untuk senjata sniper. Dan menurut kita lihat, orderan terakhir kamar itu adalah kamar Hanse 2. Tapi setelah diselidiki, ada penggunaan kamar Hani 5 yang di buku itu tidak tertulis. Setelah kami pikir-pikir, kami mendapatkan pencerahan, yaitu 2 orang pasangan yang berbahaya mau berhubungan di hotel ini dalam semalam. Tapi karena mereka tidak mau membayarnya, karena mereka mempunyai banyak cara atau cara yang berbeda, mereka melakukan hal ini. Aduh, brutal juga ya nih orang. Kenapa gak minjam duit di gua aja dah? Gak dibayar pun gua kasih dah. Asalkan gak membunuh orang yang lagi kerja. Yang ada lu yang dikuras, kocak. Iya juga ya. Terus apa hubungannya dah? Gini. Gua mempunyai insting bahwa pasangan ini adalah Revan dan Laira. Mungkin Revan gak mau, tapi bisa jadi Laira yang berkehendak dan Revan gak bisa apa-apa. Atau mungkin ya Revan dalam keadaan mabuk karena habis kencan, sehingga Laira bisa menguasai Revan sepenuhnya. Jir, bukannya orang mabuk-mabuk itu ada tempat khusus buat gitu ya? Nah iya, tapi gue yakin ini cara Laira gak terang-terangan. Dia menghindari keramaian karena dia buronan. Dan lagi Revan sangat gak mau diajak gituan. Gue kenal dia. Nah menurut gue Revan dijebak dan dikasih minuman yang membiusnya. Ini Laira, Bre. Laira mempunyai banyak cara untuk keinginannya. Dan dia gak takut apapun. Nah, setelah Revan gak sadar diri,
Laira sanggup membawa Revan karena dia mempunyai badan di atas manusia rata-rata. Nah, dengan dia membawa Revan begitu, gak mungkin dia bayar hotel kan? Yang ada dia disangka pemaksaan. Jadi dia ambil cara yaitu membunuh. Karena otak dia hanyalah bunuh dan membunuh. Buset, lu mikirnya sedetail itu ya? Gua sampai agak bingung dengarnya. Ya intinya ini kelakuan Laira. Gua yakin dia pasti nafsu banget sama Revan. Ngeri juga ya sama cewek gitu. Iya, di koran ini sampai basah kasurnya anjir lah. Buset dah. Kok Revan mau dah kencan sama cewek gitu? Entahlah, sekarang kita kayaknya harus mencari mereka dah. Gua takut banget sama kelakuan Laira. Dia orangnya ambisius kayaknya. Dan kasar juga karena dia tomboy. Iya sih, tapi kita bahas sama Nesa dulu dah. Siapa tahu dia pun memiliki pemikiran yang sama. Iya. Ini Revan kemana dah? Ngantuk gua. Ayolah, ya udah deh, gue cari dia dulu dah. Kalau sampai kepisah parah sih. Rumah ini begitu luas. Dan apa sih yang membuat Kak Elisa dan kakek itu bergentayangan di rumah ini? Mana agak seset gitu lagi. Jujur janggal sih. Van, lu serius begitu? Cih, nyesel gua tolak ajakan dia tadi. Sekarang lu sebrengsek ini ya sama gua, Van. Laira, lu ngerasa nggak bahwa tempat ini udah kita lewat berkali-kali loh? Enggak, Van. Mungkin perasaan gua aja ya. Lu sekarang agak cuek ya, Laira. Gua kayak ngomong sendiri dah. Enggak akan kok. Gak kok. Lu pikir gua agak peka ya? Lu kenapa sih, Laira? Datang bulan. Gua bilang enggak ya enggak. Cih, beneran datang bulan sih kayaknya. Kita kayaknya terjebak di alam gaib. Gimana ya? Biar lu ada pembalut. Enggak tahu. Bentar. Nih Laira, buat jaga-jaga, silipkan ini dulu untuk bawahan lo. Kan gua udah bilang, gua nggak datang bulan bangsat. Gitu ya. Nah, begitu ceritanya. Ini udah hampir seminggu Reva gak pulang. Makanya gua khawatir. Ternyata kita sama ya, Rek. Gua juga khawatir sama abang. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalian kayak anak-anak aja. Revan udah besar kali. Ya kali gak tahu cara pulang. Lu nya aja yang gak tahu Laira. Kan gua udah bilang tadi. Mana mungkin. Bisa aja pasangan lain, bre. Tapi yang Revi bilang ada benarnya, Jo. Gua melihat Laira ini sangat obsesi sama si Revan. Ya, sangat mungkin dibikin gitu. Karena tanpa begitu, Revan pasti nolak terus sih.
Iya dah. Serah kalian, gua ikut aja. Terus gimana Nexa? Di masa lalu, Abang Revan tidak pernah tertarik ke hal itu sih. Makanya sangat mungkin dia gak mau. Tapi Lera sebaliknya. Dia dari dulu gak pernah suka sama yang namanya cowok, kecuali Abang Revan. Lera suka sampai obsesi buat mendapatkannya. Kemarin, tanpa izin gua, mungkin dia bisa membunuh gua dengan strateginya. Sangat mungkin gua dikalahkan. Iya tuh. Makanya gua pengen pastikan Revan aman aja. Kalian norak sih. Kalau emang mereka gituan, ya biarinlah. Emangnya sakit buat Revannya? Enggak kan? Malah enak anjay. Dasar. Masalahnya Revan bisa diajak untuk pembunuh bayaran juga kan? Dan insting gua dan Nexa bukan soal itu cuk. Melainkan insting kami menggambarkan mereka berdua dalam bahaya. Nah, gua takutnya mereka malah ketangkap pas menjalani misi. Dan hukuman bagi pembunuhan kayak Lera itu seumur hidup, bahkan siksa mati anjir. Nah, itu Jo. Halah, Revan mana mungkin mati, Ci. Matamu, dia juga manusia. Semua manusia akan mati anjir. Ayolah, iya. Terus kalian mau cari gimana dah? Kalian kira negara naratis gini kecil? Apalagi dunianya pasti bisa kocak. Iya, itu yang harus kita pikirkan. Dengan logika aja, setelah mereka basmi hotel ini, seharusnya malam ini mereka ke hotel lain. Terus, gimana Rep? Apakah kita langsung bergerak malam ini? Pada dasarnya, pria dan wanita sama aja ya. Sama-sama bisa nyakitin, sama-sama bisa ngasih harapan palsu, perhatian palsu, dan janji yang palsu. Ternyata aku salah mengira. Bahkan Revan bukan pria pada dasarnya. Dia aneh dan hebat. Tapi di balik itu ternyata dia gak suka sama manusia karena ini ya. Dongo dan sangat dongo. Sekarang harapan hidup gue udah habis. Dan ya, aku sangat menyesal untuk percaya kepada Revan dan mencintainya sepenuhnya tanpa menimbangkan resiko yang gue rasakan sekarang. Kenapa hidup gue gak pernah enak sih anjing? Kenapa ketenangan sangat mahal di hidup gue? Dari kecil gue udah dihadapkan dengan kekejaman dunia dan rasa yang menyakitkan. Kapan gue bisa bahagia? Kapan gue bisa tenang bangsat? Kenapa sih anjing? Kenapa uang sebanyak uang gue belum bisa membeli ketenangan? Kenapa? Padahal gue baru saja mendapatkan kesenangan yang membuat gue lupa waktu. Tapi kenapa harus berakhir begini? Pantas saja lu tetap mau masuk ke rumah ini, padahal lu tahu kita lagi diteror. Ternyata lu suka ya sama hantu brengsek itu. Bangsat. Otak lu sangat kotor ternyata ya Van. Gue kira lu pria baik dan polos. Ternyata lu sangat paham cara patahin hati gue ya. Gue tahu lu tahu gue melihat lu tadi. Dan lu malah nambah mesra. Brengsek lu Van. Kenapa perasaan gue kayak bersalah gini ya? Padahal gue gak pernah nyakitin siapa-siapa dah. Apakah karena gue agak pulang-pulang ya? Sehingga membuat Nisa agak rindu. Anjay, pede amat gue. Ya maaf, gue gak enakan sama si Lera. Karena dia udah bayar sebanyak itu. Nanti, kalau gue udah pulang, kita bakalan ngekos bareng, Rep, Nesa. Van, lu jadi cowok kenapa gak peka dah? Sekarang gue udah penuh darah gini anjing. Dan lu kenapa bego dah? Udah tahu kita dari tadi bolak-balik di sini. Kenapa lu malah lanjut jalan dan suruh gue dorong motor busuk lu ini? Lu udah tahu kan gue lagi halangan, kenapa lu gak mau berjuang untuk baik sama gue anjing? Kenapa ha? Sekarang gue harus apa ha? Gue udah kotor dengan darah gue sendiri begini. Perasaan tadi gak gini dari orang. Kenapa sekarang jadi menjijikan begini?
Lu mau apa sebangsat? Dari tadi gua peka, gua ngomong lu cuekin. Gua kasih baju buat lapisan bawahan lu kasarin. Dan terakhir, gua kasih hoodie dalam jok motor gua, biar lu gak kedinginan. Lu malah buang ke jurang anjing. Dan sekarang, lu bilang gitu ke gua. Lu kira gua apa, ha? Gua lu anggap sampah gitu. Mentang-mentang lu udah bayar gua. Sakit anjing, lu kata-katain gitu. Karena, ya, gua gak gitu, Laira. Kebenarannya, gua khawatir sama lu bangsat. Dan sekarang, pas lu udah kotor gini, lu salahin gua. Monyet lu. Maaf. Maaf ya, bukan bermaksud lain. Gua kebawa emosi tadi. Nih Laira, pakai ini dulu. Maaf, gua gak bermaksud bilang lu jelek atau apa. Lu pakai ini ya, biar darahnya gak keluar kemana-mana. Dan bentar. Baju ini lu selipkan ke bawah lu, dan kita bakalan istirahat dulu di sini. Maaf ya, gua udah maksa-maksa lu buat dorong motor ini. Jadi dingin gini kan gua. Tapi gak apa-apa lah. Andai baju hoodie gua gak dibuang, kan gua gak akan gini. Laira, kenapa ya? Apa gua ada salah? Pasti efek dari datang bulan sih. Gua sabar dulu aja dah. Cih, sama aja lu kayak cowok brengsek. Gak bisa ngertiin yang mencintai lu. Gak paham cara menghargai orang yang menghargai lu. Dan lu selalu pura-pura ngasih perhatian gini. Brengsek. Kenapa lagi sih lo? Gue hanya bilang fakta. Lu gak bisa ngerawat hati gue bangsat. Lu pemain perempuan. Sejak kapan gua main perempuan anjing? Gua selalu menghargai lo. Menghargai apapun yang ada di tubuh lo. Dengan cara gua gak menyentuh lo bangsat. Kenapa lo ngomong gitu sama gua, ha? Kenapa? Lu belum cukup? Gak usah suka sama gua anjing. Lu cari cowok yang lebih sempurna aja. Maaf, gua ada katahan. Dari tadi perkataan lu kasar. Ilusi. Bukan. Kayaknya itu iblis. Oh, gua ngerti sekarang. Ternyata benar ya insting gua. Dari tadi gua ngerasa aneh sama Laira. Tadi sekilas gue melihat Revan mencekik gue. Cih, oh gitu ya Van. Ternyata sisi gelap lu gini ya, brengsek. Sekarang rasanya gue gak bisa menderita di atas kesenangan dia. Oke, selamat tinggal Van. Sekarang gue gak ragu untuk habisin lu sebelum gue menghabisi diri gue sendiri. Karena ya harapan gue hanya di lu. Tapi lu begini pada akhirnya ya. Oke, gue akan mengambil keputusan yang pahit ini. Gue tahu bunuh diri itu hal yang sangat bodoh. Jadi gue memilih hidup sendiri dalam rumah terbengkalai ini. Gue akan membunuh Eliza di saat mereka lagi begitu. Dan gue menggantikan Eliza sebelum gue membunuh Revan. Gue akan melakukan itu untuk pertama dan terakhir. Oke, permainan dimulai. Laira, woi, Laira. Lu pasti ada di sini kan? Laira, jawablah woi.
kalau lu ada di sini, ya dijawab. Laira sayang. Sayang gak tuh? Laira, kalau lu gak ada, bilang woi. Biar gak capek gua manggil-manggil. Lah, kalau gak ada gimana dia jawab ya? Goblok. Ayolah. Ampuh lagi nih fobia gua. Berak di mana gua dah? Wan. Iya, mana lu nyet? Cih, dalam WC kali ya? Iya pas banget. Gua juga kebelet. Yuk, cepetan Laira. Capek gua cari lo. Ternyata di sini. Syukur dah. Iya, Wan. Tunggu sebentar ya. Oke lah, jangan lama-lama. Laira, udah. Keluar dulu lah yuk. Gua terlalu kebelet ini. Nanti lu masuk lagi. Gak lama kok kalau gua. Masuk saja, kita bareng-bareng. Ayo masuk, Van. Lu kebelet parah kan? Lu siapa dah? Lu tahu Laira di mana? Gak jelas lu monyet. Ya udah sana, kerjain apa yang lu mau. Gua mau berak. Lu mau apa sih bangsat? Nama lu siapa? Dan apa tujuan lu jebak gua di dunia ini? Oh, atau lu perlu bantuan gua biar lu bisa menjadi manusia lagi? Kalau iya, gua bisa. Kalau iya, lu jawab aja, gua akan bantu lu. Tapi lu harus melepaskan gua dan Laira setelah menyelesaikan lu. Di hutan ini ada rumah yang besar. Apa hubungannya dah? Kayaknya itu kunci keluar deh. Ataupun si Laira ada di sana. Oke. Ngerepotin aja. Sebelum itu gua harus cari sungai dulu dah. Kebelet parah gua woi. Pencarian sungai. Oke. Ada walaupun jauh. Hotel ini udah berjalan normal lagi sih. Iya juga. Seharusnya pada takut ya, tapi masih sama aja ya. Ya, kemungkinan besar berita itu langsung dihentikan. Biar gak ngaruh ke penghasilan hotelnya. Bisa jadi, tapi percuma kita cari ke sini. Pasti mereka nggak ada di sini. Kalian bego ya? Kenapa gak telepon aja? Lah iya ya, tumben lu pinter. Anjing, jadi maksudnya gua bodoh kemarin-kemarin. Banget, Jo. Bajingan. Udah, jangan dulu. Gimana, Vi? Bisa? Nggak bisa, Bri. Nggak ada suara apa-apa. Mungkin HP-nya habis baterai kali ya. Mungkin sih.
Laira kan ada rumah. Kita cek ke situ ya. Siapa tahu ada di situ mereka ya kan. Lah, bisa jadi. Oke, lu masih ingat jalannya kan? Aman, gua ingat karena antar adiknya kemarin. Kita tanya ke adiknya juga, siapa tahu pernah pulang. Oke. Beh, pinter amat lu sekarang. Tumben banget. Syahaha. Kan gua emang pinter, Rep. Ayo, kita cari sekarang. Jangan malah buang waktu untuk bercanda. Gas. Cih, kenapa perjaka lu harus dipakai sama cewek brengsek itu sih, Van? Kenapa? Gue selalu mengajak lu, kenapa lu nggak mau? Kenapa, Van? Cih, sekarang gue harus lancarin rencana gue. Gue akan masuk kamar itu dan menebas leher Eliza dan langsung gantikan posisinya sebelum gue membunuh Revan. Walaupun gue bukan yang pertama, setidaknya lu yang pertama rasain punya gue, Van. Gua terlambat. Van, lu udah ke bawah alam gaib sebagai pasangan Eliza untuk selamanya. Van, lu serius? Van, gua benci lu. Tapi gua nggak bisa kehilangan lu, Van. Gua gagal jadi pasangan dia. Nggak mungkin kan, Van? Lu kenapa gini sekarang? Van. Revan dongo. Lera. Woi, Lera. Revan dongo. Kayak suara Lera. Arahnya dari timur sih. Oke. Lera, apa kalau di situ? Nah, akhirnya ketemu juga. Gua harus selidiki dulu cara masuknya gimana. Dan manggil dia dulu, siapa tahu ada. Karena gak mungkin cuma perasaan gua doang. Tadi suara Lera dari sini. Lera, apakah lu ada di sini? Lera. Udah terlanjur juga dia dah jadi pasangan Eliza. Nyatanya gue belum pantas buat dia ya. Apa gue rusakin diri gue sendiri aja kali ya? Cowok tadi kemana ya? Gue lakuin itu aja sama orang itu ya. Tapi masa gue lakuin itu sama orang yang gak gue suka? Brengsek, itu kuncianmu bangsat. Dan lagi kalau gue begitu sama tuh kakek, pasti gue jadi hidup di alam mereka sebagai pasangan mereka kan? Gak benar. Daripada gue begitu, mending gue bunuh diri gue sendiri dalam keadaan kesucian gue masih bersih saja. Setidaknya gue gak sebrengsek Revan. Lera, lu kenapa? Cih, masih berani muncul lu ya anjing. Lu kenapa sih? Kok kayak depresi gitu? Kenapa lu tanya? Kenapa? Ya gara-gara lu bangsat. Gue tanya sama lu, kenapa lu gak pernah mau lakuin itu ke gue? Dan kenapa lu malah mau sama Eliza? Coba jawab. Padahal gue selalu ajak lu kan. Lu jijik sama gue. Lu gak suka sama gue. Kalau gak suka bilang aja, gak usah bilang-bilang suka, monyet. Eliza siapa sih? Halah, gak ada gunanya lu bohong. Sumpah Lera, gua gak tahu. Baru juga gua masuk ke rumah ini, udah lihat lu depresi gini. Kenapa coba? Curhat ke gua baik-baik. Gua tahu lu tomboy, jadi besar gitu ya, gua maklumi. Tapi ya cobalah jelasin dulu apa yang terjadi. Halah, gak ada gunanya lu bohong.
Lu kenapa selera? Kenapa? Kok lu jadi tega gini sama gua? Lu mau bunuh gua? Ku tahu lu nggak pakai baju karena habis melakukan hal itu kan. Dan lu udah jadi pasangan Alicia untuk selamanya di alam gaib. Jadi lebih baik gua bunuh lu sekarang, brengsek. Hah? Apa sih? Siapa yang melakukan hal itu? Halo bacot. Lu kenapa sih? Jelasin dulu. Lu udah dipengaruhi iblis yang bernama Eliza. Kalian melakukan hal itu di depan gua. Dan mungkin sekarang ingatan lu soal itu dihapus dan lu dikirim ke sini untuk ajak gua ke alam kalian. Hah? Ya benar lu, Lera. Sejak kapan gua bohong, ha? Terus berarti yang dorong motor itu hanyalah ilusi semata. Gak paham gua. Gini aja, Lera. Lu pengen bunuh gua kan? Ya udah, lakukan. Gua gak akan bisa lawan lu melakukan hal itu. Drama lu udah bikin gua sakit hati, so baik gitu lagi. Sumpah, Lera. Gua gak lakuin itu satu sama sekali. Lu tahu kan, gua gak pernah tertarik ke hal itu. Ya karena selera lu bukan manusia. Ku tahu lu bukan orang biasa, jadi wajar aja kalau selera lu di atas orang biasa. Entahlah, gua gak ngerti apa yang terjadi. Karena gua selalu pegang teguh ke prinsip gua. Kalau lu bilang gua suka yang lebih, gua udah melakukan itu sama si Nessa yang melebihi gua. Halah bacot. Kenapa lu nggak menghindar, ha? Entahlah, gua pun jadi merasa bersalah. Kalau emang lu siap kehilangan gua, lakukan aja, Lera. Kalau lu merencanakan sesuatu untuk membunuh gua, lakukan dan tolong jangan jadi menyedihkan begini. Gak ada rencana apa-apa. Gua ngerti sama lu. Dan gua gak ngerti apa yang terjadi kepada gua. Kalau lu beranggapan gua melakukan hal keji itu, bunuh gua, Lera. Lu nggak ada rasa takut apa-apa ya? Bahkan lu tahu yang di hadapan lu ini pembunuh kelas kakap. Kenapa lu begitu? Meremehkan gua. Gua gak ada sama sekali meremehkan lu. Gua tahu lu pembunuh. Dan ya gua tahu lu bahkan bisa membunuh gua. Bukan karena gua lemah, tapi karena gua ikhlas demi kebaikan lu. Lagian, gua gak punya alasan untuk membalas. Kalau emang target lu mau membunuh gua, ya silakan, Lera. Brengsek. Gua tahu lu, Van. Lu pasti ada sesuatu. Oke lah, gua akan membunuh lu. Tapi sebelum itu ikut gua ke kamar itu. Gua tahu isi pikiran lu, Lera. Percuma saja lo lakukan itu ke cowok yang sebrengsek gua. Jaga kesucianmu untuk cowok lain yang lebih pantas mendapatkannya. Ternyata lu ngaku juga ya udah lakuin hal itu. Gua berani bersumpah, gua gak pernah. Dan Eliza siapa? Gua gak kenal. Tapi gua paham perasaan lu. Lu melihat itu di depan mata lu. Itu pasti gak enak bagi hati lu. Melihat orang yang kita cintai jalan bersama orang lain aja udah bikin hati hancur, sehancur-hancurnya. Apalagi lu, Lera. Gua paham, tapi coba lu pikirkan sekali lagi. Seberapa deket kita berdua. Gua tetap aja menolak ajakan itu. Dan seberapa terbuka baju lo pas sama gua masih bisa tahan. Bukan apa-apa, gua gak mau aja lakukan hal itu ke orang yang belum pasti sama gua. Kasihan cowok yang akan memiliki lu nanti kalau perawan lu udah gak ada. Jadi kalau lu bilang gua
lakukan hal itu sama Eliza? Gua berani sumpah, gua pernah. Dan gua yakin Eliza yang lu lihat baru malam ini kita ketemu kan? Masa lu percaya iman gua serendah itu? Dan satu lagi, coba lu pikir-pikir. Kalau lu membunuh gua, apa lu gak nyesel setelah kematian gua? Gua bisa jamin kalau gua mati, lu bakalan nyesel senyeselnya dan berakhir kacau. Atau ya lu bakalan bunuh diri sendiri. Jadi tolong pikir-pikir dulu. Gua gak ada alasan untuk membunuh orang yang gua sayang. Kalau lu emang siap membunuh gua, ya udah lakukan aja. Gua janji gak akan ngelawan, apalagi membunuh lo. Yang dia bilang banyak benernya. Sedekat gua aja dia masih kuat untuk menolak. Bahkan dia kan melihat gue sebagai istrinya di masa depan. Tapi dia tetap menjaga gue sebelum jadi haknya. Dan lagi dia bilang dia nggak tahu Elise siapa. Apa mungkin sebenarnya kamu terpisah? Sekarang gue udah keterlaluan sih. Maaf ya, Van. Iya, makasih. Gue belum layak mendengar terima kasih dari mulut lo. Apa gue boleh bertanya? Apa? Coba jelaskan apa yang lo lakuin malam ini. Oke, gua mulai yang kita dari hotel ya. Kita mendapatkan pesanan itu dan kita antar. Tapi di saat kita antar, motor gua tiba-tiba berat banget dan gak bisa jalan. Jadinya, gua dan lu dorong lah. Nah, gua merasa sangat aneh sama lu. Lu banyak diam dan lu cuekin gua. Merasa sangat aneh sih. Sampai-sampai gua merasa bersalah. Dan ya gua kasih Odi di jok motor gua untuk lo biar lo gak kedinginan. Ya mungkin lo karena kedinginan sehingga cuekin gua. Tapi lo langsung buang ke jurang. Gua bertanya kenapa, lo gak pernah jawab. Sehingga udah banyak yang gua lalui. Gua udah kencing dan melawan iblis yang gak tahu dari mana tiba-tiba serang gua. Setelah itu gua kembali dan lanjut dorong motor bareng lo. Tapi jalan sama aja, masih di situ-situ aja. Dan tiba-tiba lo malah basah dengan darah haid lo. Jujur gua ngerasa itu bukan darah haid, tapi hal lain. Ya karena gua pikir gua kasih semuanya, mulai celana gua dan baju gua untuk menutupi bocor. Tapi ternyata lo malah berkata kasar banget. Gua tetap sabar dan lap muka lo yang berdarah itu. Sehingga gua gak tahan lagi, lu katain sakit banget. Dan gua cekik lo, sehingga gua tonjok dan tiba-tiba lu jadi asap hitam dan menghilang. Di situ gua sadar ternyata bener insting gua. Dan gua pun cari lu lama banget di hutan sehingga ketemu WC. Di WC itu ada suara lo. Dan setelah gua cek, ternyata ya gak ada karena pasti iblis hantu yang lagi ganggu kita. Lalu gua terus mencari sehingga ketemu rumah ini dan masuk ke dalam. Malah kejadian ini. Gitu ya. Maaf ya, Van. Gak apa-apa, aman aja. Di gua lu normal aja sih. Pertama-tama hingga anehnya lu ngajak gua lakuin itu di kamar itu. Dan gua nggak tahu kenapa gua tolak karena gua lagi mikirin cara keluar dari ini. Dan lu malah lakuin hal itu sama Elijah. Gua melihat dan pasti gua depresi banget, nyesel, campur sedih sama marah. Gua paham banget sama lu, Leira.
pada intinya kita udah tahu apa yang terjadi. Dan ya, perjaka gua masih ada, Lera. Jangan mikir aneh-aneh. Oke, malam ini perjaka lu di tangan gua. Maksud? Itu yang di dalam tembok dekat Apastoria ya. Iya, pemandangan di sini indah ya. Masya Allah. Iya Rep, Masya Allah. Hei Ju, mata lu lihat apa? Ya pemandangannya lah. Tih, Kata adik si Lera jarang pulang ke rumah ya. Malahnya si Arda bisa masak sendiri dan hidup mandiri dengan uang yang dikasih tiap bulan. Pertanyaannya, apakah Lera ada rumah lain selain itu? Eksa, lu gak ada niatan turun buat mandi di curung itu? Gua tahu nih maksud lu Rep. Apa sih? Enggak ya, gua agak ke situ pemikirannya. Iyalah tuh. Lain kali aja deh. Lu masih kepikiran Revanya? Iya, pastinya. Kalian sih aneh. Positive thinking aja kali. Revan kan dah besar, gak mungkin harus dicari segitunya. Lagian, kita udah 2 hari cari kan. Ya, kita carinya sambil jalan-jalan gini, enak kan? Itu mah permintaan lu. Kalau gua dan Esa doang yang cari, pastinya ya gua fokus cari doang. Iyalah tuh. Bosanin dah enggak kayak cari sumber air di tengah hutan. Iya, tapi tanpa air lu bisa mati kalau tersesat di hutan. Air ya? Neksa, apa mungkin ada rumah di dalam hutan? Kadang-kadang ada sih. Kenapa kamu mikir itu, Rep? Bisa jadi enggak? Kalau Laira ternyata ada rumah kedua di hutan. Itu kan posisi lokasinya pas karena dia ya kerjaannya gelap gitu. Pastinya dalam rumah itu dia siap dan senapan yang dia raki sendiri. Bisa jadi ya? Apa kita harus ke hutan buat cari salah satu rumah itu? Yeh, kalian aja dah. Gua kayaknya gak mau, soalnya banyak nyamuk nyet. Ye, anak ayah. Ikut aja. Iya, Neksa. Masuk akal kan? Masuk sih, tapi hutan kan luas dan banyak. Nah, untungnya hutan di negara Naratis hanya ini, yaitu yang di belakang kita ini. Ya, walaupun besar, setidaknya nggak banyak pilihannya. Oke, setuju. Ayolah kalian pemikirannya aneh-aneh benar. Jadi, kapan kita gerak? Pastinya malam ini. Si monyet mau mati kelaparan. Dan lagi mau jalan pakai apa? Pakai motor. Kayaknya gua gak ikut deh. Udah, DP aja mobil Rubicon 1. Gila, malah suruh DP. Cash aja kasih. Nah, lebih bagus. Oke, gas. Kita ke dealer 24 jam itu. Gas. Gila si Neksa. Bercanda aja ngeremehin gitu. Pastinya orang seperti Jojo bakalan kebablasan dan beneran belilah anjir. Haha, gokil Neksa. Waktu di alam gaib tidak sama dengan waktu di dunia nyata. Lu kenapa sih? Kok malah makin serang gua? Gak kenapa-napa kok sayang. Itu pukulan terhadap cinta gua. Coba lu masih bisa berdiri nggak? Kok gua gak bisa berdiri? Gak mungkin gua selemah ini.
syukur lu sekarang gak berdaya. Pendarahan gua, kemampuan pemulihan. Kok gak bisa? Lu kenapa sih? Masih dendam sama gua? Gak, hei, tenang aja. Lu gak usah bergerak. Rebahan aja ya, biar gua yang setirin. Hah? Maksudnya apa sih? Hei, monyet. Ayolah lu kenapa gini sih? Gua gak mau anjir. Seperti biasa, bibir lu lembut, hangat, dan manis. Lera, cukup itu ya. Please, Gak cukup, Pan, dan gak akan cukup. please, gua gak bisa apa-apa ini. Itulah kesempatan gua, sayang. Sebelum itu, lu mau tahu kenapa lu sampai gak berdaya? Apa? Pendarahan lu deras, dan menurut korban-korban yang udah gua bunuh, lu gak akan lama lagi pingsan. Jadi lebih baik lu istirahat aja ya. Gue bakalan puasin dulu di saat lu gak berdaya. Gila lu, kejam sih. Gua bisa mati tahu nggak? Udah kan, tenang aja. Sekarang serahkan diri kepada gua ya, dan istirahatlah. Gak nyangka gua dia bisa juga melakukan itu terhadap gua. Tapi ekspresi dia senang banget ya. Maafin gua. Gua harap lu gak nyesel lakuin ini kepada gua. Hangat, penuh, enak, dan apa yang gua pikirin? Apa yang sedang berlaku kepada gua? Lera, sudah berapa lama? Wah gila, gua kira lu gak bisa nyetir yang sang. Bisa dong, karena aku bagian dari Abang Levan juga. Asal dia bisa, aku pasti bisa. Gua sih masih bingung sama lu, Nesa. Kenapa tuh? Heran aja gua mah. Kenapa lu bisa secantik itu ya? Gombal dia Mas Jojo. Woi, jijik gua dengarnya. Maaf kasihan gua sama si Jojo. Gombal-gombalin gua mulu. Biasa sih buaya yang itu. Hahaha. Benar tuh, Vi. Lah kalian malah ketawain gua anjir. Susah kali, Jo. Aman kan Jo? Ya kalau dibilang aman ya fisik gua aman sih. Tapi mental gua beronta-ronta ini. Santai aja. Kan makanan full di belakang. Lagian, kita cari malam ini doang. Testing gua bilang bertemu langsung sih. Hahaha. Amin. BTW, lu bisa nyetir jalan gitu kan? Aman kok. Oke, gaskeun. Kayaknya seru. Palingan lecet doang, Jo. Anjir, janganlah mahal ini. Canda, Jo, canda. Udah 2 jam berlalu. Mungkin lebih. Lera, lu belum puas. Gua bahkan gak bisa ngomong, apalagi bergerak sedikit pun.
Luka di perut gua. Rasa apa ini? Kenapa gua lengah? Gua kenapa lemah banget sih bangsat? Dingo, gak nyangka bakalan secepat ini. Nah, itu rumahnya. Masa sih sebagus itu rumah si Laira? Bisa jadi kan, jasa dia mahal. Jadi gimana? Kamu cek dulu kah? Sebelum cari rumah lain. Ya, cek dulu gas. Ayo, siapa tahu beneran rumah si Laira. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kelihatannya gak ada orang deh. Iya, kelihatannya gitu. Ya lagu, gua malah pengen pipis. Anjir lah, Eleh, pipis, kencing kali. sama aja anjir. Ya udah Jo, cari tempat sunyi aja. Oke lah, gua ke belakang dulu ya. Anjir, tumben ku berani. Dari dulu, gua gak takut anjir. Bagian-bagian ini mah pele, cok. Udah, sana kencing Jo. Nanti kalau kebablasan di celana, mampus. Oke lah, duluan ya. Kok Jojo sekarang beda banget ya? Sifatnya jadi cabul gitu. Dulu padahal polos dah. Setengah darinya. Itu Selvaria, Red. Maksudnya? Dia diwarisi mata Selvaria dan kalung bayangan yang disimpan di rumah si Jojo. Oleh Selvaria, atas bayaran, Jojo telah memuaskan nafsu Selvaria. Bukan, tapi karena Selvaria menggunakan Jojo dengan kemampuan manipulasi, sehingga dia harus membayar dengan kemahalan itu. Rumit, tapi artinya Jojo yang sekarang jauh lebih kuat dari kemarinnya. Belum tentu, karena dia mungkin belum kuat. Karena dia mungkin bakalan kuat di saat dia sadar diri. Butuh latihan untuk bisa kontrol kekuatan itu. Gitu ya, gua harap Jojo bakalan bisa kontrol sih. Terus ini gimana? Nampaknya rumah ini gak ada orang. Iya, dan bisa jadi bukan rumah Laira juga. Karena ini terlalu mencolok dan ya seperti rumah biasa memang juga. Iya sih. Oke lah. Ayo lanjut lagi. Woi, Nesa, Revi, kesini dulu. Hah, ada apa? Dia suruh kita ke sana. Ya udah, ayo. Ayo. Apa? Di luar prediksi. Di 5 jam kah? Gak tahu pasti. Gua lemas banget bangsat. Pengen mati aja lah. Van, Laira, kalian kenapa? Hah? Kalian? Kok bisa ada di sini? Kalian kenapa bisa begini anjir? Iya, aneh kalian. Gua juga gak paham. Kalian berdua kenapa malah kayak malu gitu? Mana ada Nexa? Perasaan kamu aja. Kenapa jadi canggung sih gua sama Revan?
apa yang gue lakukan terhadap dia tadi. Gue melakukan itu lama banget ya. Habisnya enak Dan apa yang sebenarnya terjadi sih? Nessa, apa yang terjadi? Dan kenapa ada 2 orang ini? Elijah dan kakek brengsek itu ya? Entahlah, tapi kayaknya kalian dijadikan tumbal. Untung kami gak telat nyadarin kalian. Karena mungkin gak lama lagi iblis-iblis itu bakalan ambil kalian sebagai tumbalnya. Gitu ya. Ya udah, kalian gua minta diam dulu ya. Jangan kacaukan gua. Emangnya lu mau ngapain? Laira, Iya sayang. Iya Van maksudnya. Kenapa? cih, kenapa lu melakukan itu ke gua, ha? Sejak kapan? Monyet emang. Sok-sok gitu pula. Mereka kenapa nih, Sah? Entahlah, kayaknya Revan punya masalah sama Laira. Jadi kita harus apa? Biarkan Abang Revan menghajar dia. Jangan sampai bisa-bisa saling membunuh mereka anjir. Tapi bahaya kalau mereka bertarung dengan posisi kita di sini. Van, kontrol dirimu bocah. Laira juga orang yang lu suka kan? Ya kali orang yang membunuh lu sebesar ini. Iya. Anjir langsung luluh. Baguslah. Kalian kenapa sih? Kok kayak si Revan benci sama Laira dan Laira malah malu sama Revan? Enggak kok, aman aja. Gitu ya. Kok mereka malah bertarung? Apa yang lu katakan kepada mereka, Van? Gua gak berkata apa-apa. Tapi melalui sentuhan semua ingatan gua, Nessa kembali membacanya. Pasti lu diapa-apain sama dia ya. Makanya Nessa murka. Hei kak, kalian gak ada niatan hentiin mereka? Biarin aja lah. Gua berharap Nessa bisa nusuk Laira. Kenapa sampai segitunya? Entahlah. Gua ngerasa gua sekarang hina banget jadi manusia. Bangsat menang senjata. Udah cukup Nessa. Jangan terlalu emosi. Kalau lu sampai membunuh dia, gua bunuh lu. Oh, begitu ya. Gua, Laira dan 2 orang ini mau dijadiin tumpal. Iya, untungnya kami cepat menyadari kalian. Terus siapa pelakunya? Entahlah, yang terpenting kita harus pergi secepatnya dari sini. Gila kalian. Minimal selamati mereka inilah. Iya, tapi kelihatannya mereka dasar banget, apalagi kakek-kakek ini. Gua hanya bisa selamatin 1 doang sih ini mah. Lagi gak punya tenaga gua. Wajar sih, karena 2 harian lebih kalian di sini loh. Aneh, padahal cuma ngerasa semalam doang loh.
merasa Aura membunuh yang sangat besar kak? Cih, mana iya lagi. Aura siapa ya? Kayak kenal.